Jawabannya ya tentu ada gitu. Tapi sejauh apa sih gereja setan itu sudah mempengaruhi uh, umat gitulah, umat terutama dalam hal ini umat Nasrani ya. Ya tentu kita balik ke terminologinya sendiri ya, bahwa satanik itu kan, setan itu kan ya tentu penyesat ya kan, ahli menipu gitu. Nah jadi kalau menurut pandangan gue ya, kalau misalkan gereja setan itu melabelkan dirinya dengan istilah-istilah satanik, terus jelas-jelas misalkan menyembah Lucifer, terus melakukan upacara atau sakramental yang sesat, yang aneh, seperti kita dengar tuh ada yang seks bebas, ada yang apa namanya tuh, makan minum darah dan organ tubuh, apalah gitu ya. Itu menurut pandangan gue sih itu bentuk satanisme yang ecek-ecek gitu loh ya, karena kan jelas kalau misalkan yang dilakukan seperti itu ya orang normal pasti kaget gitu loh. Jadi kemungkinan besar jemaat-jemaat dari gereja setan yang ecek-ecek ini, yang melabelkan mereka satanik ini, menurut pandangan gue itu adalah yang bisa masuk ke sana adalah orang-orang yang benar-benar udah sakit hati gitu loh. Barisan sakit hati lah, barisan sakit hati pada kenyataan hidup, pada agama, pada Tuhan, atau pada lingkungan gereja gitu loh. Nah terus yang kalau yang kayak begitu, yang ecek-ecek, yang gak ecek-eceknya kayak gimana gitu. Nah yang gak ecek-eceknya adalah justru yang gak terlihat gitu loh. Yang gak terlihat dalam artian mereka melakukan seperti apa namanya, ibadah upacara keagamaan yang normal, kegiatan-kegiatan yang seolah-olah normal, berada di lingkungan-lingkungan yang seolah-olah sehat, normal gitu. Tapi kecenderungan mereka justru lebih menyesatkan gitu loh. Seperti gini, misalkan gereja setan yang bagi gue nih ya, gereja setan yang udah high class itu adalah gereja yang misalkan apa namanya, pengerjanya, gembalanya, semua orang-orang yang terlibat dalam gereja itu misalkan hanya memfokuskan atau istilahnya kehangatan gitu ya kepada orang-orang yang berduit gitu loh kan. Tapi giran yang nggak berduit itu kayak dicuekin gitu loh. Misalkan ada hamba Tuhan misalkan yang dia yang keadaan ekonominya kurang, berlatar belakang dari suku-suku tertentu yang tidak apa ya, tidak dianggap tidak high class lah gitu. Ada golongan tertentu yang dianggap tidak high class gitu, dimana mereka juga butuh pertolongan. Itu hanya sebatas di apa ya, kayak nggak diorangin gitu loh. Maksudnya hanya kayak datang pun kayak gimana ya, kayak dicuekin lah gitu ya. Cuma giliran ada seorang pengusaha, ada seorang orang berpengaruh lah ya, begitu masuk gereja, oh shalom bapak ibu silakan duduk, oh sampai diantar ke tempat duduk ya kan, ditaruh di barisan yang terbaik gitu kan. Terus ketika ada masalah, oh mereka sangat semangat sekali gitu. Misalkan gembalanya atau siapapun lah ya, tim konselingnya, tim siapa gitu ya, ketika ada masalah, orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang berada di kita anggaplah kasta tertinggi gitu ya, mereka langsung quick respon gitu loh, dari jauh misalkan, oh saya ada masalah nih misalkan, oh pak saya lagi ada di ini pak, oke tunggu pak ya kan. Karena mereka tahu gitu bahwa orang ini dapat memberi feedback dalam artian entah ekonominya, entah perpuluhannya, entah pokoknya ya yang sifat material lah gitu loh. Tapi ketika ada orang-orang yang susah, yang benar-benar dari kalangan yang ya ke bawah, menengah ke bawah lah ya. Kalau menengah mungkin masih bisa oke lah. Kira yang ke bawah ini ketika minta tolong, waduh ada aja alasannya. Kalau yang tadi kan dia lagi di Aussie, Australia juga, orangnya lagi di Jakarta juga bisa tuh kalau lagi mau konseling disamperin gitu kan. Artinya mau online, mau tatap muka, kayaknya bisa lah pokoknya gitu. Tapi kalau yang kalangan bawah tadi
dia di Gembala atau tim konseling tim gerejanya di Depok, dianya di Bogor juga nggak bakal nyampe gitu. Artinya berasanya jauh banget gitu. Mungkin kayak berasa lagi di Aussie gitu kan, dianya di Jakarta kayak gitu. Nah, hal yang beginilah menurut gue tuh yang gereja setan yang tipe high class lah gitu loh. Karena mereka kasihnya tuh nggak kelihatan. Iya, kasihnya benar-benar pura-pura dan kejahatannya tidak kelihatan gitu loh. Tapi bisa dirasakan dan efeknya tuh bisa benar-benar membuat orang yang tadi sakit hati itu pada akhirnya menjadi sesat dan menjadi jemaat gereja setan yang ece-ece. Itu loh yang menjadi barisan sakit hati yang pada akhirnya melakukan tadi upacara-upacara atau sakramental yang aneh-aneh tadi gitu kan. Menjadi benar-benar menabelkan diri mereka sebagai gereja setan. Itu yang seperti si komika itu yang Mongol. Gue rasa seperti itu pandangan gue. Karena namanya setan itu berhasil kalau atau iblis itu berhasil kalau menyesatkan orang tanpa ketahuan gitu. Kalau terang-terang ya yang ikut ya dia aja gitu. Kayak gitu sih. Nah ya, di Alkitab sendiri itu kan ada beberapa ayat yang membicarakan tentang uang gitu. Salah satunya ada di 1 Timotius 6 ayat 10 gitu. Dimana kira-kira bunyi ayatnya begini, cinta akan uang adalah permulaan kejahatan gitu ya. Nah, ayat ini kan bukan soal tentang kita nggak boleh memiliki uang, nggak boleh menggunakan uang gitu. Bukan, tapi ayat ini membicarakan tentang jangan sampai kita mencintai uang gitu lah. Jadikanlah uang itu alat gitu, bukan suatu objek atau apalagi subjek kasih gitu kan. Itu jangan, bukan untuk kita memperhambakan diri kepada uang gitu loh. Jadi apa-apa soal uang, karena meskipun kita tidak melakukan tindakan kriminal yang mengerikan ya seperti pembunuhan apa gitu, tapi kalau kita sudah mencintai uang, kita bisa saja menciptakan orang-orang yang dapat membunuh orang lain gitu loh. Ya contohnya ya kayak tadi itu gitu loh, dimana kita lebih misalkan kita adalah orang yang diharapkan oleh orang lain untuk dapat menolong mereka gitu, karena posisi atau jabatan kita sendiri adalah seseorang yang seharusnya dapat dimintai tolong, seperti kayak tadi kan gembala tadi, tim konseling tadi gitu kan. Tapi karena orientasi kita sudah kepada uang, pada akhirnya ketika kita mendapat atau diperhadapkan pada suatu kasus di mana orang yang memintai kita tolong ini adalah orang yang tidak punya uang atau tidak punya terpengaruh, orang yang tersisih lah gitu ya kan. Nah, karena kita udah lihat malas duluan gitu kan, akhirnya kita nggak banyak alasan ya kan, kita nggak mau tolong, pokoknya mutar-mutar terus. Sedangkan kalau ada orang yang punya uang atau yang orang berpengaruh lah ya, yang artinya kita sendiri dapat benefit dari dia gitu. Nah, posisi jabatan kita adalah sebagai orang yang dapat mintai tolong seperti tim konseling, apa gembala atau gimana gitu kan. Nah, ketika menghadapi kedua orang ini kita melakukan tindakan yang berbeda. Nah, meskipun kita menggunakan banyak alasan gitu kan untuk tidak respon kepada yang tersisi tadi dan melakukan quick respon kepada yang berbenefit ini, gitu. Meskipun kita melakukan banyak alasan, mereka pasti akan ngebaca gitu, karena hati orang itu meskipun sekolahnya tidak tinggi, mereka akan mampu merasakan ketidakadilan, ya. Karena sekolah itu mengajarkan kita kecerdasan gitu, kecerdasan logis ya. Tapi kalau apa ya istilahnya gue sebut ya, kalau kecerdasan perasaan itu, perasaan adil atau tidak adil itu, mau orang sejahat apapun itu tahu loh, mau orang bodoh apapun itu tahu, bahkan binatangnya tahu itu namanya feeling kali ya. Binatangnya tahu nih kita adil apa enggak itu, dalam artian ya dalam skala kecil lah ya, perasaan itu kan tahu kalau kita memandang mereka itu dengan kasih atau tidak, itu mereka tahu. Nah, inilah yang pada akhirnya menjadi akar kejahatan gitu loh.
ketika orang-orang yang tersisih tidak merasa tidak punya tempat, sudah berdoa tidak ada jawaban. Sebenarnya doanya sudah ada jawaban lewat gembala atau tim konseling tadi gitu. Tapi yang mempunyai jawaban ini enggan gitu loh ya, karena memandang status mereka gitu. Nah itulah yang pada akhirnya menciptakan banyak barisan sakit hati yang gak mesti ke gereja setan juga. Ada yang menjadi ateis, ada yang menjadi macem-macem lah ya, nggak beragama gimana gitu. Kayak gue sendiri agnostis, tapi gue lebih cenderung ke, ya bukan karena sakit hati total sih, enggak, gue memang karena kesadaran iluminasi lah. Nah, gitu. Jadi pada akhirnya gitu, ketika orang sudah jauh dari firman itu kan, kejahatan jadi banyak gitu loh, karena kan nggak punya pegangan, nggak punya rem lagi gitu. Mungkin hidup gas-gas aja gitu kan. Sedangkan kalau kita cuma gas doang, nggak punya setir, nggak punya rem, ya nabrak dah kan gitu. Karena kan hidup itu banyak elemennya ya, seperti berkendara gitu. Di situ ada setir, di situ ada rem, di situ ada mungkin yang ada koplingnya gitu, ada spion, ada macam-macam lah ya. Artinya bukan hanya satu elemen atau beberapa elemen, tapi banyak elemen yang diperlukan untuk membuat hidup kita ini berjalan dengan baik gitu loh. Nah konklusinya menurut gua, karena kan gereja itu adalah diri kita sendiri gitu kan. Gereja itu bukan gedungnya gitu, bukan bangunannya gitu, tapi gereja adalah kita sendiri. Kita ini adalah ini untuk umat Nasrani ya, kita ini adalah bait Allah gitu loh. Maka jangan jadikan bait ini sebagai gereja setan. Dari mana taunya? Ya paling enggak, gue bukan ngajarin untuk mempunyai dua standar atau istilahnya standar ganda gitu ya, bahwa kalau di gereja lo jadi orang baik, kalau di luar terserah mau jadi apa, bukan gitu. Tapi paling enggak, kalau sudah berurusan dengan gereja, dengan jemaat, sebrengsek apapun lo di luar sana, di samping kegiatan lo sebagai warga gereja atau pengerja gereja, mau lo kerjaan lo di luar segawat apa gitu ya, paling nggak ketika sampai di gereja itu lo harus mendahulukan kasih lah yang terutama dari semuanya gitu loh. Sehingga gitu ketika lo berhadapan dengan orang-orang yang membutuhkan kasih gitu kan, karena kan kita nggak bisa langsung bilang Tuhan, ada orang kita butuh pertolongan gitu kan, kita mau ketemu Tuhan gitu kan, nggak bisa Tuhan langsung datang itu, nanti kiamat dong ya kan. Nah, makanya Tuhan menggunakan orang-orang yang aktif itu dalam firman, atau dalam hal ini adalah gereja lah. Nah kayak gitu. Jadi gereja setan yang paling mengerikan adalah ya diri kita sendiri gitu ya, gereja. Jadi bukan soal sakramen tata upacara ibadahnya, karena itu mudah sekali terlihat dan orang bisa mudah sekali untuk denial, mudah sekali untuk menolak lah ya, untuk tidak ikut gitu. Kalau nggak sakit hati banget gitu, kayaknya nggak bakalan ikut gereja setan lah gitu, atau nggak gila-gila banget nggak bakalan gitu. Tapi sekali lagi gue bilang ya, kita adalah yang untuk umat Kristen ya, kita adalah bait Allah, kita adalah gereja itu sendiri. Maka tunjukkanlah kasih, jadilah cerminan kasih Allah lah kayak gitu. Ya gitu aja sih pandangan dari gue. Mungkin nanti kalau ada yang kurang bisa ditanyain, dan karena ngomong sendiri jadi ya mungkin kurang banyak lah informasi yang gue bagikan. Tapi kalau ditanya mungkin gue bisa lebih banyak lagi memberikan sudut pandang. Oke, terima kasih ya kawan-kawan.